kemarin kita ketahui bersama bahwa ada kegiatan tatap muka Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para sopir-sopir truk kontainer di pelabuhan, di mana ada satu keluhan dari sopir kontainer tentang adanya pungli-pungli yang dilakukan oleh para karyawan-karyawan, juga para premanisme yang ada di jalanan, sehingga menghambat para truk-truk kontainer ini untuk mengangkat barang, dan juga kembalinya pun sama. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di dua PT di sini, baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan. Dari Polres Utara sendiri ini telah mengamankan 42 orang, baik oleh Polres Metro Jakarta Utara sendiri, dari Satreskrimnya itu ada di 2 TKP yang saya sebutkan tadi, ada yang 12 orang, kemudian ada yang 16 orang, kemudian di Polsek juga, Polsek Cilincing dan Polsek Tanjung Priuk mengamankan ada 6 dan ada 8. Juga dari teman-teman Polres Metro Tanjung Priuk KP3 mengamankan 7 orang. Ya, ini mereka di pos-posnya masing-masing, mulai dari masuk mendekati pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan nanti mengangkat barang tersebut atau kontainer tersebut. Ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku dengan pungli dari mulai 2.000 perak, 5.000, 10.000 sampai 20.000 rupiah. Jadi masuk per pos-pos, ya, mulai dari jalan raya yang diungkap oleh teman-teman dari Polsek Cilincing dan juga Polsek Tanjung Priuk, ya, deponya kemudian masuk ke pos-pos sampai dengan terakhir diungkap oleh teman-teman dari Polres Metro KP3 ini, ya, di JICT-nya pada saat mau mengangkat barang itu tidak akan diizinkan mereka mengangkat kalau tidak, ini saya sambil bermain saja, ya. Mereka mengangkat uang 5.000 perak ini yang di pelabuhan ini modusnya. Mereka kasih lihat ke operator 5.000 perak, ditolak, nanti 10.000 atau 20.000 masukkan ke dalam plastik baru diangkat barang itu. Bagaimana kalau nggak membayar, disuruh pinggir. Ini permainan jahatnya mereka semuanya, ini yang menghambat seluruhnya. Juga sama yang dilakukan, yang diungkap oleh Polres Metro Jakarta Utara. Saya ambil contoh saja satu di pos, ada 5 pos ya, di Fortune, saya buka aja Fortune. Ini pegawai-pegawai semua nih mereka nih, rata-rata pegawai-pegawai karyawan, dari mulai security di pos 1 Fortune saja, di pintu masuk security itu harus bayar 2.000 perak, pos 1 baru. Kemudian pos 2 masuk di bagian survei itu biayanya masuk lagi 2.000 perak. Masuk ke pos 3 cuci atau WC-nya itu harus 2.000 sampai 5.000. Saya ambil yang paling terkecil ini, karena biasanya kalau siang itu beda dengan malam, karena pengawasan siang itu lebih ketat daripada malam hari, ya. Kemudian masuk pos 4, ini angkat kontainer crane itu di Fortune saja itu 5.000 minimal. Terakhir keluar depo harus bayar lagi 2.000. Jadi total itu sekitar di GFC ini, di Fortune ini sekitar 13.000. Satu hari itu 13.000 per satu kendaraan. Satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer. Coba dikalikan, ya, sekitar 6,5 juta yang harus dikeluarkan oleh para supir-sopir. Kemudian di perusahaan PT DKM atau Dwipa ini sama, di situ ada 4 pos. Total semuanya per satu kontainer itu sekitar 11.000. Dan ini juga sama, satu hari bisa 350 sampai 500 truk kontainer atau kendaraan yang harus dikeluarkan per satu truk. Belum lagi yang di luar
premanisme yang ada di luar itu, anak-anak jalanan, mulai dari Pak Oga sampai sengaja macet, dibuat macet kemudian harus membayar, diketok-ketok. Ini yang sering terjadi, yang sering viral di media sosial. Ini juga diamankan semuanya, mereka semuanya. Saya katakan ini baru di permukaan. Perintah Pak Kapolda Metro Jaya membentuk tim. Ya, kemarin sekitar setengah 11 disampaikan satu keluhan sopir truk kepada Presiden. Kami jam 1 kami amankan para pelaku-pelaku ini. Ya, karena perintah Kapolda segera bentuk tim susur, mulai dari hilir sampai ke hulu atau hulu langsung ke hilir. Mana layar-layarnya semuanya ini akan kita ungkap semuanya. Makanya tim ini bergerak. Juga kami akan lakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait di sini. Karena ini karyawan-karyawan. Rata-rata karyawan-karyawan semuanya. Saya katakan tadi ada security-nya, ya. Kita akan rapat dengan stakeholder terkait. Apa yang jadi pokok masalahnya sebenarnya di sini? Kenapa sampai terjadi macet? Saya ambil contoh satu. Apa namanya? Buka apa itu? Portal. Dengan menggunakan barcode itu 1,5 menit satu kendaraan, sementara setiap hari ini banyak kendaraan kontainer. Bagaimana tidak macet? Makanya kami akan coba pecahkan apakah memang di situ ada juga tindakan pelaku-pelaku yang bercoba main-main di situ. Kami belum temukan ini, tetapi ada indikasi pun di situ sudah mulai bermain, walaupun sudah menggunakan barcode. Ada indikasi bahwa ada petugas di situ kalau tidak dibayar barcode-nya tidak akan jalan gitu. Ya. Sekali lagi jangan main-main. Kami akan tidak tegas. Bahkan Kapolda Metro Jaya menyampaikan tidak ada dan tidak boleh 1 rupiah pun uang yang keluar oleh sopir, oleh para pelaku ini. Kami akan tidak tegas, kami akan kejar sampai manapun. Ya, ini ketegasan yang disampaikan oleh Pak Kapolda. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada uang 1 rupiah pun uang yang boleh keluar, yang dikeluarkan oleh para sopir-sopir kontainer ini, ya, untuk dimakan oleh para pelaku-pelaku pungli ini. Kami akan kejar sampai manapun. Ini sudah merasakan, dan ini sudah semua tempat bentuk pungli apapun di daerah pelabuhan ini, kami akan susuri, tim gabungan akan bergerak. Di sini kami akan kenakan di pasal 368 keseluruhannya. Ancamannya adalah 9 tahun penjara. Ya. 368 KUHP ancamannya 9 tahun penjara untuk para pelaku-pelakunya. Ini adalah barang bukti yang kita temukan langsung di TKP. Kemarin di JICT tersebut baru saja mengeluh kepada Presiden. Kembali Presiden, mereka bermain lagi. Jadi memang sudah seperti kayak daging dalam darah, apa? Duri dalam darah, duri dalam daging ini. Mereka semuanya tidak punya rasa takut. Makanya kami sampaikan stop hari ini. Penyakit masyarakat ini, mari sama-sama kita. Saya mengharapkan ada dukungan masyarakat, bantuan masyarakat juga untuk menyampaikan semuanya. Ya.